Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Putri Rahayu dari Manajemen Dakwah semester 5 dengan NIM 12311193039. Saya akan mempresentasikan tentang Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Baha. Gus Baha ini lahir pada tanggal 29 September 1970 yang mana berlokasi di Narukan, Krangan, Rembang di Jawa Tengah. Gus Baha ini lahir di keluarga ulama, yaitu dari pasangan ahli Al-Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dengan Hajah Yuhanis Nur Salim. Gus Baha ini dikenal sebagai ulama yang sederhana, rendah hati, dan juga ahli tafsir di Indonesia. Gus Baha ini memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran karena beliau itu sejak belia itu sudah belajar dengan Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu di pondok pesantrennya yang pesantren Al-Anwar yang terletak pada Karangmangu, Rembang. Nah, disitulah Gus Baha yang masih kecil, masih belia itu belajar tentang ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan setelah menyelesaikan pendidikannya, Gus Baha pun menikahi seorang anak kiai yaitu dari pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Tapi sebelum beliau menikahi istrinya, beliau juga beliau pernah ngomong terlebih dahulu kepada calon mertuanya bahwa beliau tuh bukan orang yang dengan gaya hidup glamor. Beliau adalah orang yang bergaya hidup sederhana, agar tujuannya tuh mertuanya tidak kecewa bahwa anaknya diajak hidup seadanya. Bukan seadanya sih, sederhana. Gus Baha ini bukan orang yang dari keluarga gaya hidupnya sederhana, bukan berarti Gus Baha itu orang yang kurang mampu. Gus Baha bahkan lahir dari silsilahnya itu ya, kakeknya itu seorang juragan, dan dari silsilahnya pula kayak orang tuanya itu ulama. Tidak mungkin kalau Gus Baha itu orang yang kurang mampu, tapi hanya beliau itu memiliki gaya hidup yang sederhana. Keilmuannya tentang Al-Quran itu bukanlah hal yang tiba-tiba beliau dapatkan. Emang Gus Baha telah belajar Al-Quran, telah dididik oleh ayahnya sejak dia kecil, hafalan Al-Quran oleh ayahnya, dan kedisiplinannya dalam belajar Al-Quran itu pada usianya belia itu membawa beliau hafal Al-Quran 30 juz berserta qiraahnya. Pada usianya yang masih remaja, Gus Baha akhirnya dititipkan pada pondok pesantren Al-Anwar tadi yang terletak di Karangmangu, Sarang, Rembang, yang jaraknya itu 10 km ke timur dari rumahnya. Nah, pada pesantren tersebut Gus Baha itu mulai menonjolkan kepintarannya dalam ilmu hadis, fikih, dan juga tafsir. Gus Baha juga menghatamkan hafalan sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan juga sanadnya. Hataman itu tuh bukan hanya di situ, tapi beliau juga hafal isi kitab Fahrul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab. Gus Baha itu dikenal sebagai murid yang dekat dengan kiainya. Bahkan beliau sering diajak oleh Kiai Maimun Zubair untuk mendatangi berbagai acara, misalnya kayak acara debat,
bisa acara-acara penting seperti siaran, seperti itu. Gus Baha juga dijadikan Kiai Haji Maimun Zubair juga menjadikan Gus Baha sebagai sosok santri ideal yang dapat dijadikan tauladan oleh santri-santri lainnya. Gus Baha juga pernah ditawari untuk melanjutkan pendidikannya di Rusofiyah atau Yaman, namun beliau menolak karena alasannya beliau ingin tetap berada di Indonesia. Dan Gus Baha akhirnya melanjutkan pendidikan estafetnya pada kepengasuhan di pondoknya, yaitu Pondok Pesantren LP 21A di Narukan. Nah, sejak beliau menjadi pengasuh pondok di Pondok Pesantren LP 21A di Narukan ini, banyak santri-santri yang dari Yogyakarta itu merasa kehilang atas kepulangan beliau ke Narukan. Itu menyebabkan banyak santri di Yogyakarta itu untuk sowan mengunjungi Gus Baha dan meminta beliau untuk kembali lagi ke Yogyakarta, dan beliau akhirnya menyetujui permintaan para santri itu, namun dengan syarat hanya dalam waktu 1 bulan. Selain itu Gus Baha juga sempat mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Beliau juga akhirnya membagi waktu dalam 1 bulan itu, yaitu 2 minggu pertama di Bojonegoro dan 2 minggu akhir itu di Yogyakarta. Beliau memiliki karya-karya yang luar biasa seperti tafsir Al-Quran versi UII dan Al-Quran terjemah versi Gus Baha, yang merupakan salah satu tafsir terjemahan UII yang ditulis oleh Gus Baha dan timnya. Tafsir ini dikontekstualisasikan untuk pembaca Indonesia dengan rasa Indonesia. Namun meskipun begitu, tafsir ini tuh tidak mengurangi sedikit pun isi-isi makna-makna yang ada di Al-Quran atau keaslian Al-Quran itu sendiri. Gus Baha dengan kesederhanaannya bukan hal yang baru untuk kita kenal lagi, terutama bagi orang-orang yang pastinya update dengan berita-berita Islami. Kesederhanaan Gus Baha juga bisa dijadikan teladan bagi kita kaum muslim, bahwa kita tidak perlu, meskipun kita memiliki harta yang lebih, kita tidak perlu untuk hidup bermewah-mewah, karena dengan gaya hidup sederhana ini kita jadi bisa belajar untuk mensyukuri apapun yang kita miliki saat ini. Apalagi seperti yang kita tadi bahas, bahwa Gus Baha itu juga berasal dari keluarga terpandang seperti keluarga kiai, maksudnya kakeknya itu adalah juragan dari juragan tanah. Berarti kan mereka kan bukan dari keluarga miskin, namun Gus Baha memilih untuk bergaya hidup sederhana. Gus Baha ini memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang bergelar doktor, profesor. Bahkan Gus Baha itu sempat ditawari oleh UII mendapatkan gelar doktor honoris causa, tapi Gus Baha menolak itu. Meskipun Gus Baha itu salah satu-satunya orang dengan pendidikan non formal dan non gelar, Gus Baha ini keilmuannya tentang Al-Quran, tentang hadis, fikih dan lain-lain itu tidak bisa dientengkan, tidak bisa dianggap remeh, dan itu sudah diakui oleh para ulama-ulama yang ada pada UI. Beliau pernah lupa mencantumkan nama sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dalam nama sahabat yang meriwayatkan qiraat. Meskipun dalam mushaf sudah dijelaskan bahwa secara ringkas mengenai
sejarah penurunan dan periwayatan dan pembukuan ulumul Quran lainnya, Gus Baha ini pernah bercerita bahwa beliau itu pas waktu tidur disapa oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bahwa Gus Baha lupa mencantumkan namanya dan menyuruh Gus Baha untuk menulis namanya pada mushaf tersebut. Akhirnya begitu bangun, Gus Baha langsung menulis nama Ibnu Mas'ud sebagai salah satu ahli Al-Quran dalam mushaf kampus Islam legendaris yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997. Gus Baha merupakan kiai yang dinobatkan sebagai Kiai Moderate of the Year versi Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Hal ini tidak diberikan sembarangan tentu saja. Gus Baha itu pasalnya pada dakwah-dakwahnya pada akhir-akhir ini, terutama pada tahun 2020, beliau itu kayak berhasil memberikan wacana moderasi Islam dan pengaruh bagi khalayak masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan Gus Baha sebagai tokoh teladan dai moderat merupakan pilihan yang tepat tentu saja, karena ceramah Gus Baha itu serius namun ada canda dalamnya, dan itu tuh yang menjadi daya tarik kita sebagai mat'u untuk menyimak ceramahnya. Gus Baha, oleh karena itu Gus Baha tidak sepi pengunjung pada ceramahnya, dan juga apabila masuk ke dalam konten-konten, Gus Baha tuh tidak pernah sepi dalam tanggapan, ulasan tentang ceramahnya, pesan positif tentang ceramahnya, semacam itu. Gus Baha mendakwakan bahwa moderasi beragama yang merupakan bagian dari inti ajaran Islam berdasarkan fitrah manusia. Al-Quran menyebutkan sebagai umat yang seimbang atau umatan wasatan, maka dapat kita pelajari bahwa tanpa adanya kesadaran toleransi beragama, dakwah hanya akan dipolitisasi dan memberatkan pada pihak tertentu sebagai media kepentingan mereka untuk meninggikan suatu kelompok dan menjatuhkan lawannya. Gus Baha merupakan seorang yang anti fanatisme. Lihat dari kepribadian Gus Baha yang supel, kritis, namun beliau juga sering menjembatani suatu masalah. Itu menunjukkan bahwa beliau itu anti fanatisme. Jika dai dengan wawasan luas namun tidak memiliki sikap moderasi atau anti fanatisme dan tidak dapat mengedukasi masyarakat bahwa penting bagi kita untuk hidup bermasyarakat dan saling menghargai satu sama lain, maka dai tersebut itu belum bisa dikatakan dai yang moderat sebagaimana yang Gus Baha lakukan. Sejatinya, asalkan seorang dai mampu berperan dan memberi pengaruh yang baik, siapapun bisa dijadikan sebagai teladan dalam berdakwah. Namun sosok Gus Baha yang kompeten dari segi kepribadian, segi keilmuan dan cara berpikirnya, serta diri Gus Baha yang tidak mudah sentimen, itu menjadikan Gus Baha sebagai contoh yang baik dalam berdakwah dan teladan bagi dai yang moderat. Sekian dari saya, dari sini saya sudahi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.